Ada juga yang memaknai bipolar sebagai seolah-olah ganda. Nah, ini enggak ya. Jadi kalau bipolar itu yang berubah dari waktu ke waktu adalah moodnya. Dia mungkin dapat informasi bahwa ada kepribadian B bukan dari dirinya sendiri, dari orang lain atau dari catatan-catatan dia yang dia baru sadari, loh ini siapa yang nulis? Ini adalah penyakit yang sama di otak. Jadi sebenarnya semua penyakit jiwa itu, kondisi kejiwaan itu terjadi di otak, di bagian otak yang mengatur pikiran, perasaan, perilaku, dan bicara. Kita sering ngerasa badannya sakit-sakit, tapi pas dicek ke dokter tuh Gak ada normal, apa-apa. nihil, nggak apa-apa. Nah itu bisa jadi salah satu gejala atau sinyal dari tubuh kita kalau kita itu udah butuh loh bantuan buat profesional. Masih di 106,6 FM V-Radio Morning Show. Ada aku Maria Andromeda dan juga Dr. Ezra. Kita lagi bahas tentang mental health nih, listeners. Karena kan sekarang lagi rame ya, orang-orang tuh bilang dengan gampangnya ngomong, aduh bipolar gue kambuh, kayak gue gak bisa masuk. Itu kan ada. Aduh depresi deh gue kayaknya, gue gak bisa kerja hari ini tuh ada banget ya. Karena kita kulik apakah kamu self-diagnose apa enggak, kamu bohongan. Nah, Dokter Ezra, lanjut tentang pembahasan kita tadi ya. Kalau misalnya aku misalnya udah ngerasa kayak tadi mungkin mood nggak kekontrol, overthinking, terus sering ngerasa pengen sendiri. Langkah-langkah yang bisa selanjutnya aku ambil setelah mungkin aku ngerasa kondisi mental aku tuh terganggu itu apa, Dok? Apakah langsung mendaftarkan diri ke rumah sakit jiwa atau ketemu dulu psikolog, psikiater, dokter, ketemu Dokter Ezra dulu atau gimana nih, Dok? Oke, pertama kita lihat dulu sumber daya kita dan keadaan kita. Keadaan kita, menurut kita masih ada nggak cara yang biasanya kita lakukan bisa membantu kita. Misalnya, aku coba deh ke waktu tuh kayaknya pernah kayak gini, terus aku liburan, pulang dari liburan lebih seger. Oke, coba dulu coping kayak gitu. Atau waktu itu biasanya aku cerita sama pacarku, habis itu aku ambil cuti sehari, tidur aja, habis itu biasanya oke, coba dulu. Nah, siapa tahu dengan hal seperti itu bisa bantu. Nah, tapi kalau sudah coba 2 atau 3 kali hal seperti itu enggak ngebantu, ini tandanya memang kamu perlu cari profesional. Kamu boleh langsung ke cari psikolog dulu atau mau langsung ke psikiater boleh. Kalau ke psikolog dulu fokus masalah yang mencetuskan kondisi ini dan bagaimana supaya kamu bisa beradaptasi dengan gejala yang muncul, mungkin bisa dibantu oleh psikolognya dengan hal-hal yang disarankan. Nah, tapi kalau kamu rasa sudah 1-2 kali sesi tapi itu nggak ngebantu juga, ya berarti udah saatnya kamu ke psikiater. Gitu. Nah, di psikiater akan dinilai ulang bagaimana kondisimu pada saat itu. Tentu akan ada konseling dan ada hal-hal yang perlu kamu lakukan. Kalau memang ini sudah di tahap yang perlu pengobatan, pasti psikiater akan sarankan. Tapi kalau rasanya masih bisa, pasti akan juga disampaikan oleh psikiaternya. Tanpa obat masih bisa, pasti dibilang gitu. Jadi lebih baik langsung aja datang ke profesional ya. Kalau misalnya udah ngelakuin coping mechanism tadi nggak ngaruh juga buat kita, langsung aja ke profesional ya, Dok ya. Aku sempat baca juga sih, Dok, katanya kalau journaling itu bisa bantu. Apakah iya, Dok? Bisa. Pada taraf tertentu. Nah, tapi kriterianya satu, orangnya tuh memang suka nulis atau tidak bermasalah nulis. Ya, jadi jangan dipaksakan juga. Kalau memang orangnya sukanya bergerak, olahraga atau apa, ya nggak pasti dia nggak suka nulis walaupun ini ya nggak ngebantu. Nyiksa dia malah nyiksa diri malah ya, Dok ya. Karena aku nggak suka gitu. Ya jangan dipaksa. Tapi kalau orangnya nggak masalah dengan menulis, memang itu bisa jadi saluran untuk rilis stresnya lewat menulis. Gerakan otot itu akan bergerak, nyalurin emosimu di situ, keluar juga hormon-hormon oksitosin, ya serotonin segala macam yang bikin perasaannya lebih tenang. Nah, kalau orangnya suka bergerak, mungkin saranin sesuai dengan preference dia, hobi dia. Dia suka main pedal, ya udah suruh dia main pedal gitu misalnya. Karena lewat itu juga sama, energi emosi negatifnya bisa keluar gitu. Jadi tergantung orangnya ya. Berarti itu subjektif ya, Dok ya. Jangan orang nggak bisa nulis disuruh journaling kan agak repot ya, Dok ya. Susah tuh. Terus mau nanya juga, Dok, untuk peran orang sekitar itu membantu ya, Dok ya, dalam perjalanan orang dalam kondisi mental tertentu. Kayak mungkin kalau yang aku tahu tuh kebanyakan kejadian misal gini, anaknya ngerasa dia harus nih ke psikolog, psikiater, tapi orang tuanya enggak. Kamu tuh
kurang doa, kan sering tuh ya dok kayak Sering gitu. banget. Itu gimana tuh dok untuk menyikapi hal seperti itu? Iya, sebenarnya memang kasihan jadi anaknya, dan itu sering banget terjadi sampai Kasihan hari ini dokter ya? banyak banget. Bahkan orang tuanya yang akhirnya datang juga bawa anaknya karena udah yang tadi, yang kasus tadi misalnya ya, udah lama banget nggak ke kampus, akhirnya orang tuanya datang tapi tetap berharap tanpa pengobatan, padahal kondisinya sudah Membutuhkan pengobatan. memang harus gitu tingkatannya tuh. Nah, eh sebenarnya pilihannya gini, kalau misalnya anaknya itu sudah di usia dewasa, 18 tahun ke atas, sebenarnya anaknya itu sudah punya hak legal untuk mengambil keputusan untuk dirinya Benar, sendiri. Gitu. Ya memang berarti berikutnya adalah masalah finansialnya. Itu dia. Ada apa enggak gitu. Nah, tapi kalau misalnya memang masih di bawah 18, memang ya ini sih yang Udah sulit, berat ya. kasihan anaknya ya. Nah, mungkin orang sekitar yang dekat dengan orang tua tersebut, yang tahu bahwa ini anak ini nggak baik-baik aja nih, mungkin bisa mengajak ngobrol orang tua tersebut. Mungkin ngajak ngobrolnya bisa kayak gini, anakmu itu ada apa gitu. Oh, nggak apa-apa. Misalnya mamanya berdalih gitu kan ya, deny. Kita mungkin bisa bilang, yang aku lihat kemarin begini. Menurut kamu gimana itu? Mama bilang, biasa aja itu. Padahal mamanya tahu juga. Nah, cuman kalau menurut saya itu kayaknya nggak oke. Kasihan anakmu loh. Bisa mungkin dia nggak nyaman. Kamu pernah ajak ngomong nggak? Pernah, misalnya mamanya bilang gitu. Oke, berarti kita mesti pakai jalur lain dengan ceritain pengalaman yang mungkin kita pernah tahu, atau kita baca dari mana, atau kita lihat dari mana. Yang aku pernah dengar tuh kalau yang kayak gini ini mungkin begini. Nah, kalau nggak dibantu oleh profesional mungkin nantinya jadi begini. Gitu. Aku bukan mau bilang anakmu kenapa-napa, bukan. Tapi bayangin kalau itu kita sendiri loh yang kayak gitu. Kasihan kan anakmu. Sudah sampai situ aja, biar dia berpikir. Mudah-mudahan sih pelan-pelan mamanya bisa kebuka. Terbuka ya, akhirnya bawa anaknya gitu ya. Tapi ada nggak mungkin case-case di pasien-pasien dokter yang parah banget yang bisa mungkin dokter share ke kita? Nah, ada banyak sih yang Ada mau banyak. kayak gimana Ya, nih ceritanya. kayak gimana ya? Wah, yang Banyak ya dok seperti ya. banyak. Ya mungkin menurut dokter paling unik deh, paling unik, yang memorable mungkin nggak bisa dokter lupain. Oke, ada kasus yang belakangan ini yang kepribadian ganda sih ada. Itu bener-bener ganda gitu dok. Maksudnya kepribadian ganda tuh gimana dok? Jadi identity dissociative disorder itu gini, banyak sekali diagnosis yang lain yang juga bisa seperti ganda ya, yang orang sering salah artikan ya. Skizofrenia bisa juga ada beberapa kepribadian dalam satu pribadi. Sedangkan orang kadang suka ada juga yang memaknai bipolar sebagai seolah-olah ganda. Nah, ini enggak ya. Jadi kalau bipolar itu yang berubah dari waktu ke waktu adalah moodnya, dan tidak dalam satu waktu moodnya ada dua-duanya juga. Biasanya ada periode waktu di minggu ini moodnya depresi, di minggu depannya berubah jadi manik gitu misalnya. Nah, tapi itu bukan kepribadian ganda, itu hanya salah satu dari aspek mentalnya, yaitu moodnya yang berubah. Nah, kalau skizofrenia bisa juga ada dia saat ini si A, nanti berapa menit lagi dia jadi si B. Tapi perbedaannya sama dissociative identity disorder atau kepribadian ganda yang sesungguhnya adalah satu kepribadian dengan kepribadian lain nggak saling tahu. Jadi ketika dia jadi kepribadian A, dia nggak inget tuh ada kepribadian B. Di ingatan dia tuh nggak ada. Yang dia tahu ya aku kepribadian A. Nah, dia mungkin dapat informasi bahwa ada kepribadian B bukan dari dirinya sendiri, dari orang lain atau dari catatan-catatan dia yang dia baru sadar, loh ini siapa yang nulis? Itu ada dok? Ada. Gak cuman itu kan ada di film Split, dokter tau gak? Iya. Mirip-mirip gitu berarti ya dok? Ya, ada itu terjadi. Di kehidupan nyata? Ada. Wow. Walaupun jarang, tapi ada. Ada. Nah, disitulah bedanya dengan skizofrenia. Kalau skizofrenia tuh bisa dia ngerasa, oh dok, ini kepribadian B mau keluar nih dok. Tiba-tiba dia jadi orang lain, jadi kepribadian B.
oh aku kepribadian B gitu. Tadi kepribadian A dia bilang begini ya sama dokter ya. Itu jelas bukan bukan di ID, bukan dissociative identity disorder. Beda ya, Dok ya. Itu kemungkinan skizofrenia atau yang lainnya. Oke. Atau malah pura-pura sekalian. Ya, tapi ya itu kan gangguan buatan ya, factious disorder. Nah, tapi kalau dia adalah di ID, dia tuh bener-bener nggak tahu, ngeh. nggak ngeh. Dan itu ada pasien Dan ke dok. ada. Wow. Jadi pacarnya akan tahu juga tuh. Ini dia bukan dia yang saya kenal pas kami pacaran. Ini kebetulan pacarnya dari SMP udah barengan. Ini dia waktu saya SMP nih dok, saat ini nih. Gitu misalnya. Bisa gitu ya dok ya. Dan itu kalau kayak gitu udah nggak bisa tahap psikolog ya dok ya? Ya itu perlu ke psikiater memang. Harus udah minum obat ya dok ya? Minum obat dan juga konseling. Wow. Aku mau nanya dok, kalau misalnya di tengah-tengah in the middle of the treatment gitu dia memutuskan untuk minum obat, apakah akan balik lagi dok atau gimana? Tidak minum obat lagi maksudnya ya? Bisa saja makin berat. Terus pertanyaan berikutnya dok, apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kita takut atau ragu untuk mengakui kalau kayaknya gue butuh bantuan, I need help. Gimana tuh dok untuk mengelabui diri kita? Coba ajak diri kita bicara. Sekarang apa yang bikin kita takut? Apa omongan orang lain? Atau masalah finansial? Atau memang orang tua yang ketat sekali? Atau apa? Atau ketergantungan obat? Atau apa? Itu semua bisa dijawab sebenarnya. Misalnya kalau takut omongan orang, ya sebenarnya sekarang yang terpenting apa? Dirimu atau orang lain? Benar. Kalau dirimu kan kamu nggak harus memberitahukan pada semua orang kamu kemana atau ngapain. Tapi kamu pengen nggak dirimu lebih baik? Itu. Oke, kalau masalah finansial, oke, minimal pakai BPJS deh. BPJS cover ya dok ya? Ada, ya minimal. Kan kalau kamu pekerja berdasarkan undang-undang Kementerian Ketenagakerjaan, kamu pastikan kamu dapat BPJS. Ya udah minimal kamu pakai BPJS-nya, gitu. Kalau memang itu finansial. Nah, atau larangan dari orang tua yang ketat atau segala macam, itu sama sih. Sekarang ini kamu mikirin kamu atau orang tuamu. Kalau kamunya bermasalah, kamu juga nggak akan bisa ngurusin orang tuamu. Bener. Kamu nggak bisa take care mereka. Kalau kamunya bermasalah, prinsip menolong itu si penolong harus aman dulu, gitu. Nah, terus apalagi obatnya bikin ketergantungan. Ini serumor yang sering banget ya. Sebenarnya memang ada kelompok obat jiwa yang bisa disalahgunakan dan bikin ketergantungan, misalnya kelompok benzodiazepin, alprazolam, diazepam dan teman-temannya. Tapi yang kelompok yang belasan yang lain itu tidak bikin ketergantungan. Nah, sebenarnya walaupun kelompok benzo masih diberikan, asal kamu memang ke psikiater, pasti visi misi psikiaternya juga sama. Gak mungkin visi misi psikiaternya akan kubuat kamu ketergantungan gitu ya. Yang ada psikiaternya masuk penjara. Ya tentu saya juga kagak mau ya. Maksudnya kan saya juga nggak pengen seperti itu. Nah jadi pasti visi misi saya pun sama. Ya rata-rata psikiater juga sama. Yaitu pasien saya membaik. Karena kalau pasien saya membaik itu portofolio buat kinerja saya, gitu. Nah tentu saya juga ingin dia membaik, dan suatu saat kalau memang tidak butuh obat seumur hidup, pasti ingin juga dia tidak makan obat lagi, karena itu keberhasilan buat psikiaternya. Nah, jadi sebenarnya visi misinya sama. Nah jadi kalau kamu khawatir itu, justru kalau kamu khawatir, kamu lebih baik ke psikiater supaya diobati dengan benar. Jangan ada tuh yang khawatir tapi malah beli obat sendiri. Ya itu baru malah bisa ketergantungan beneran karena kamu nggak tahu tata caranya, atau dosis dan segala macamnya. Itu dia. Oke, tuh ya denger ya. Kalau misalnya emang butuh obat kan psikiater juga visi-visinya sama ya dok ya. Nggak kalau misalnya tergantungan ya, yang penting sembuh aja dulu ya kan dok. Oke, terus tadi mungkin nyambung sama stigma di masyarakat tentang mungkin obat bikin ketergantungan. Ini satu stigma lagi dok, tentang masalah mental yang mungkin jadi hal yang memalukan. Itu gimana tuh dok menanggapinya? Oke, ya karena memang sudah bertahun-tahun informasi tentang kesehatan jiwa itu
banyak miringnya di masyarakat. Iya. Ya walaupun COVID itu nggak oke buat kehidupan kita, tapi itu sedikit banyak men-shifting cara berpikir karena hampir semua orang jadi masa COVID itu hampir semua orang kena dampak secara mental. Bener. Jadi exposure tentang kesehatan mental jadi banyak setelah itu. Saya sedikit berterima kasih dalam konteks itu karena Iya. awareness-nya jadi Orang lebih melek bertambah. ya tentang mental health. Nah, cuma memang karena memang informasi banyak juga orang di luar sana khususnya yang di daerah atau yang di pelosok yang tidak selalu terpapar dengan informasi yang benar. Cara pandangnya itu memang masih seputaran bahwa oh ini kerasukan setan. Iya, berhubungan ini, klinik-klinik gitu ya Dok iya, ya. ataupun karena kamu berdosa, karena kamu apa kayak gitu. Sehingga jadi malu tadi seolah-olah sesuatu yang aib. Padahal sesungguhnya ini adalah penyakit yang sama di otak. Jadi sebenarnya semua penyakit jiwa itu, kondisi kejiwaan itu terjadi di otak. Di bagian otak yang mengatur pikiran, perasaan, perilaku, dan bicara. Sesungguhnya dulunya dokter jiwa itu ya dokter saraf dulunya. Sekarang terpisah. Dokter saraf ngurusin otak yang bagian badan, misalnya lumpuh karena stroke di otak. Sekarang dokter jiwa ngurusin softwarenya. Kalau komputer tuh softwarenya nih. Mentalnya ya. Nah, jadi sekarang memang bisa saja kamu masih malu untuk pergi ke psikiater atau psikolog, tetapi kamu perlu pikirkan, kamu mau sampai kapan biarin komputer kamu ini, di otak kamu ini kena virus dan fungsinya menurun. Mau sampai kapan? Mau sampai komputernya nggak kerja lagi? Ya itu dia. Nah, yang rugi kan kamu sendiri. Itu dia. Dan mungkin keluarga kamu yang di mana kamu menjadi tulang punggung. Nah, daripada itu terjadi, singkirkan rasa malu kamu, tutup dulu pikiran kamu tentang itu, pergi aja dulu. Berobat Paksakan aja pergi, dulu ya. datang dulu aja. Biar gitu. sembuh dulu ya Dok ya. Kan tadi dokter juga bilang tuh bagus, kayak penolong tuh harus nolong diri sendiri dulu ya, baru bisa nolong orang lain. Betul. Oke, aku ada satu pertanyaan juga Dok. Jadi aku punya temanku punya temen, dia katanya self diagnose ambivalen ekstrim, itu ada nggak sih Dok? What is ambivalen? Ambivalen itu sebenarnya istilah psikopatologi, istilah tentang gejala kejiwaan, tentang adanya decision making yang berubah-ubah dari waktu ke waktu yang didasarkan oleh perubahan perasaan. Oke. Gitu. Sebenarnya ambivalen tuh kayak gitu. Jadi kadang-kadang misalnya aku pengen ini tapi ya udah jangan deh. Gitu. Gak usah gitu. Tapi pengen, tapi nggak usah, jadi nggak maju-maju nih mau ngambil keputusannya. Okay. Nah, itu ambivalen. Nah, ambivalen itu bisa ada di berbagai macam kondisi kejiwaan, diagnosis kejiwaan, mulai dari skizofrenia, bipolar, depresi, cemas. Iya. Nah, yang mana nih? Kalau apakah pengertian dia tentang ambivalen itu sama dengan makna istilah psikopatologi yang sesungguhnya, saya nggak tahu. Tapi kalau iya, pasti ada yang lain. Oh, nggak bisa berdiri sendiri ya Dok ya? Oh, jadi ada tadi yang mungkin untuk skizo, bipolar, dan lain-lain itu dia. Nggak cuman ambivalen doang ya? Iya. Oh, I see. Oke, mungkin nanti akan aku sampaikan ke Boleh. orang itu apakah dia self diagnose atau enggak, karena aku barusan ngomong sama dokter beneran gitu ya, aku bisa ngomong gitu. Nah, kalau listeners tuh pengen konsultasi sama dokter Ezra juga bisa ya dokter, di mana sekarang lagi bertugasnya? Saya sih mayoritas ada di klinik sejiwaku. Dari Selasa sampai Sabtu, jamnya bervariasi. Kalau Sabtu tuh saya kayak pemegang kunci ya, dari buka jam 8 Sampai sampai tutup lagi. Berarti kalau misalnya listeners mau konsultasi sama dokter Ezra, kalau paling aman dari Sabtu aja ya Dok ya? Boleh. Dari pagi sampai sore tuh. Tapi saya sangat saranin daftar dulu. Oh, daftar dulu. Kalau langsung datang takutnya kaget. Terus habis itu nggak dapet slot. Nah, sekarang kita juga barengan sama Mbak Clara nih dari Klinik Sejiwaku. Mbak Clara mau nanya, aku Klinik Sejiwaku di mana? Jadi klinik kita itu di Kebonjeruk Jakarta Barat Kak Oke. Maria. Di Kebonjeruk Jakarta Barat. Pasti ada tuh ya kalau cari Google Maps ya. Pasti ada. Sejiwaku. Terus bukanya dari hari apa sampai hari apa sampai hari apa? Hari apa dari jam berapa sampai jam berapa? Kita buka dari hari Senin sampai Sabtu dari jam 8 sampai jam 8 malam lagi. Oh, 12 Kalau hari jam Sabtu tuh dokter Ezra kayak gitu. Buset, dokter Ezra dari jam 8 sampai jam 8 tuh hari Sabtu ya. Berarti hari Minggu tuh dokter juga butuh istirahat ya? Ya, Jadi makanya istirahat tuh. break ya dok. Break ya? Enggak sih, saya masih praktik tapi tempat lain.
Dan Sejiwaku ini harus daftar dulu ya kalau Iya, misalnya harus bikin appointment dulu. Bikin appointmentnya bisa di mana nih? Bisa lewat WhatsApp admin langsung ke Sejiwaku. Nanti bikin appointmentnya itu bisa dari jauh-jauh hari biar dapat slotnya tuh lebih fleksibel aja. Oke. Gitu. Jadi nggak nunggu tuh di klinik sama pasti dapat giliran tuh ketemu sama dokter. Iya sih, jadi lebih baik booking aja dulu ya Iya, betul. dari jauh-jauh. Ada Instagramnya nggak? Kita ada di @klinik Sejiwaku. @klinik Sejiwaku. Di situ juga ada linknya ya untuk Iya. reserve by WA ya. Terus untuk di Sejiwaku itu ada treatment apa aja? Kita itu ada layanan konsultasi juga sih. Selain layanan konsultasi secara online sama offline, kita juga ada kayak terapi-terapi lain. Terus ada workshop-workshop seru juga. Nah, workshop serunya tuh kayak kita ada di collab sama partner journaling kayak atau ngerangkai bunga atau bikin pottery kayak gitu-gitu. Terus nanti tetap di collab sama edukasi dari psikiater. Jadi ilmunya dapat, healingnya juga dapat. Ilmunya dapat, healingnya juga dapat. Dan kalau misalnya mau konsultasi lebih baik daftar dulu ya. Tadi juga udah Iya. dikasih tahu sama Mbak Clara di Instagram Klinik Sejiwaku. Langsung aja WA di situ. Iya, betul. Dokternya ada berapa kalau boleh tahu di sana? Kita itu ada 11 psikiater ya, Dok. Wow, ya. banyak. Banyak. Nah, beragam banget. Jadi Banyak mulai pilihan. dari usianya juga rentangnya banyak ya, Dok ya. Oke. Bisa dicocokin sama kebutuhannya masing-masing. Dari ada psikiater senior, terus ada juga psikiater konsultan anak dan remaja. Oh, Jadi bisa khusus anak dan remaja. Khusus anak dan Oke. remaja kayak gitu. I see. Terakhir pesan dari dokter dan juga mungkin dari Mbak Clara untuk listeners tentang kesehatan mental. Ajak untuk cepet-cepet kalau misalnya ngerasa butuh, mending datang aja ke Ya. Klinik Sejiwaku. Listeners, kita ini bukan cuman songgok daging aja sama tulang, tapi kita punya sesuatu yang membuat kita bisa berpikir, merasakan perasaan. Itu pun perlu kita bina, perlu kita urus gitu. Jadi kalau kamu ingin hidup yang berkualitas, tentu kamu nggak bisa cuma perhatiin kebutuhan fisikmu aja, tapi kebutuhan mentalmu juga. Jadi kalau memang dari pembicaraan tadi ada yang menurut kamu sepertinya saya ada, sepertinya kamu perlu datang. Perlu datang. Jangan lupa datangnya ke Klinik Sejiwaku ya, listeners. Ya. Dari Mbak Clara sendiri? Tadi kan juga sempat di-mention ya kalau misalnya banyak yang masih bingung terus masih takut kalau buat datang ke psikiater karena stigma-stigma negatif itu. Nah, kita itu kalau misalnya masih bingung, kita ada program namanya Sign di Instagram kita. Sign itu Sejiwaku Inspiring Stories. Jadi cerita sengaja yang kita buat tentang anxiety, burnout atau psikosomatis. Psikosomatis itu jadi kayak kita sering ngerasa badannya sakit-sakit tapi pas dicek ke dokter tuh Nggak ada normal, apa-apa. nihil, nggak apa-apa. Nah, itu bisa jadi salah satu gejala atau sinyal dari tubuh kita kalau kita itu udah butuh loh bantuan buat profesional. Nah, oke. dari cerita-cerita ini jadi bisa ada gambaran orang-orang yang baca kayak ngerasa kayak oh ini kayaknya aku deh, ceritanya mirip banget sama aku nih, oh mungkin aku bisa butuh bantuan profesional, udah waktunya kayak gitu-gitu. Jadi Oke. bisa lebih mengarahkan dan mengedukasi ya, Dok ya. Nah, terus juga kalau misalnya kita itu kan masih menyimpan luka yang lama-lama dan trauma-trauma masa lalu. Jadi luka itu nggak harus dipendam sendirian dan nggak akan bikin kamu kuat sendiri. Justru hal yang paling berani yang bisa kamu lakuin itu adalah mencari bantuan ya. Ya betul. Ya, jadi mencari bantuan itu bukan pertanda kamu itu lemah, tapi justru suatu bentuk kalau kamu itu sayang sama diri kamu sendiri. Iya. Gitu. Setuju. Luar biasa sekali. Tepuk tangan. Jadi semoga kita semua makin melek ya sama kesehatan mental. Yang aku tadi dapetin sih dari Dokter Esa dan Mbak Clara, emang kalau misalnya kalian butuh bantuan, mencari bantuan tuh bukan berarti kamu lemah. Dan kita nggak cuma songgok daging, di dalamnya tuh ada mental itu loh yang harus juga kamu rawat kesehatannya. Terima kasih untuk Dokter Sama-sama. Ezra dan juga Mbak Clara dari Iya, Sejiwaku. terima kasih juga. Sehat-sehat terus, Iya, sukses sehat-sehat terus, juga, dan Mbak. jangan kaget kalau nanti Ican minggu depan sana bikin appointment. Kalau gitu listeners, aku juga pamit. Besok weekend, jadi happy weekend. Kita ketemu minggu depan. I'll see you next week. Have a nice weekend you all, and bye-bye.